Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Apa kabar di hari ini? Kiranya kita semua berada dalam perlindungan dari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini Sabtu 5 Februari 2021 kita dapat bertemu kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini adalah hari sukacita bagi Petra Yudhistira Sihombing karena hari ini Tuhan tambahkan setahun usia baginya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupanmu. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami mau mendasari hidup kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-15 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memberoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian firman Tuhan untuk kita. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, pastilah kita senang sekali ketika apa yang kita miliki yang hilang itu kita temukan kembali. Apalagi kalau anggota keluarga kita hilang dan pergi, lalu ia kembali lagi dan ia bertobat, pasti kita sangat bersuka cita, kita sangat bergembira. Si ayah dalam cerita tadi sangat senang ketika anak bungsunya kembali dan memperlihatkan sikap penyesalan atas perbuatan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Sang ayah sungguh bersuka cita. Nah, cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Cerita ini juga mau memperlihatkan kepada kita bahwa betapa sukacitanya Tuhan Allah ketika melihat anak-anaknya menyadari kesalahan dan dosa, lalu bertobat. Tuhan sangat mengasihi kita. Pintu maaf Tuhan selalu terbuka untuk kita. Jangan sia-siakan kasih Allah. Walaupun kita melakukan banyak kesalahan dan dosa, tapi Tuhan Allah tetap mengasihi kita. Kalaupun kita hilang karena dosa,
tapi Dia Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Sebesar apapun dosa kita, sejauh manapun kita hilang dari Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kita tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Dia terus mengasihi kita. Percayalah akan hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Ajar kami untuk kami tidak menyia-nyiakan kasih Allah dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup dalam pertobatan, supaya kami benar-benar merasakan bahwa kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat berkarya layan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.